Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidia Khotibatul Ummah dengan nomor NPM 21010810003. Di sini saya dari program studi Tadris Pendidikan Biologi ingin menyelesaikan tugas refleksi mengenai ikatan kimia dan struktur molekul. Selamat mendengarkan dan menyaksikan, semoga bermanfaat. A. Peran elektron valensi dalam ikatan. 1. Pengertian. Elektron valensi adalah elektron pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelopak terluar belum penuh. Lalu kedua, ada karakteristik elektron valensi. Elektron hanya terdapat pada bagian kulit terluar untuk unsur golongan utama. Selain itu juga terdapat pada kulit dalam untuk logam transisi. Elektron ini sifatnya dapat menyerap atau melepaskan energinya dalam bentuk proton. Pada elektron ini juga menentukan konduktivitas listrik pada sebuah atom. Elektron valensi merupakan elektron dari kulit terluar atom yang tidak terisi. Selanjutnya membahas mengenai peran elektron valensi. Elektron valensi memegang peranan penting pada reaksi-reaksi kimia dan menunjukkan sifat-sifat kimia unsur. Jumlah elektron valensi yang sama menentukan kemiripan perilaku kimia di antara unsur-unsur dalam setiap golongan. B. Ikatan ion. Yang pertama ada pengertiannya. Elektron valensi memegang peran penting pada reaksi-reaksi kimia dan menunjukkan sifat-sifat kimia unsur. Jumlah elektron valensi yang sama menentukan kemiripan perilaku kimia di antara unsur-unsur dalam setiap golongan. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Selanjutnya membahas mengenai cara terbentuknya ion. Di situ tertera contoh, bisa diamati sendiri mengenai contoh tersebut. Setelah mengetahui cara atau contoh dari terbentuknya elektron, selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat senyawa ikatan ion. Senyawa ion dapat diketahui dari beberapa sifatnya, antara lain yang pertama, memiliki titik didih atau titik leleh yang tinggi. Yang kedua, kelarutannya dalam air. Yang ketiga, lelehan dan larutnya dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, rapuh sehingga hancur jika dipukul. Dan yang terakhir atau yang kelima, pada suhu kamar berbentuk padat. Selanjutnya membahas C. Ikatan kovalen. Pengertiannya yaitu ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul H2. Syarat-syarat terjadinya ikatan kovalen yaitu yang pertama, terjadi antar unsur-unsur non-logam, dan yang kedua, terjadi jika perbedaan keelektronegativan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan, atau ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Selanjutnya berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama, yaitu ikatan kovalen murni dan kovalen koordinasi, dan yang terakhir dilihat berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan atau ikatan kovalen polar dan non-polar. Yang pertama ada A. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Yang kedua atau B. Ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Yang ketiga atau C, ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Yang D, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan jenis ikatan kovalen yang dibedakan berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi kalau hanya ada satu atom saja yang menyumbangkan sepasang elektron. Yang E, ada ikatan kovalen polar. Jenis ikatan kovalen yang jika dilihat berdasarkan muatan di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Dan yang terakhir, ikatan kovalen nonpolar.
Kalau ikatan kovalen nonpolar, pasangan elektron ikatannya akan sama kuat ke semua atom, di mana keelektronegatifan antar ikatannya sama. Lalu 2. Cara terbentuknya ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Ini berbeda dengan ikatan ion, di mana salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. 3. Sifat-sifat senyawa ikatan kovalen. Sifat senyawa kovalen adalah yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas. Sebagian ada juga yang berwujud cair dan padat. Yang kedua, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik dan kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Dan yang empat, larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.